Kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian. Kali ini HP dari Xiaomi nih, saudaranya Redmi Note 13 tapi yang lebih murah. Ini adalah Redmi 13. Ini HP Xiaomi yang paling baru untuk seri Redmi angka di sejutaan gitu. Kan kemarin ada Redmi 14C. Tapi setahu aku Redmi 14 yang 14 doang tuh belum ada. Yang paling baru ini Redmi 13 yang baru aja dirilis di Juni 2024. Jadi masih lumayan fresh lah. Untuk harganya, aku pantau jelas di Xiaomi Official Store. Ini harganya dimulai di 1.799 ya. 1,7 juta sampai 2 juta kurang 1.000. Karena di sini ada dua varian internal. Ada yang 8128 ini di 1,7 juta, ada yang 8/256 di 1,9. Untuk speknya di sini kelihatan ya, kameranya paling ditonjolin tuh 108 megapiksel, 3 kali in sensor zoom. Terus layarnya 6,79 inci Full HD plus 90 Hz. Terus prosesornya ini baru sepertinya MediaTek Helio G91 Ultra. Terus pengisiannya udah daya cepat 33 watt. Tapi di sini sepertinya apakah nggak punya lensa ultrawide? Waduh, sepertinya seri Redmi yang di bawah kayak Redmi 12 dulu punya ultrawide nggak sih? Soalnya setahu aku dulu kan aku pernah nyobain Redmi 9 tuh dulu punya ultrawide guys. Redmi 10 juga setahu aku punya ultrawide ya. Kalau Redmi 11, Redmi 12 aku cuman baca-baca doang. Tapi sepertinya juga Redmi 11 nggak ada kayaknya. Tapi Redmi 12 itu sepertinya punya ultrawide. Apakah Redmi 13 ini di downgrade lagi tapi kameranya resolusinya ditinggiin tuh 108 gitu. Kalau menurut aku lebih baik resolusi kamera utamanya biasa aja tapi ada ultrawide gitu guys. Kadang-kadang resolusi tinggi juga nggak selalu kepake gitu. Karena filenya kan gede sama kita harus klik mode 108 MP-nya gitu nggak bisa langsung jepret. Jadi kadang-kadang malah bikin repot gitu. Nah, kita langsung lihat boxnya. Waduh, ini pisaunya pisau habis buka cabe, motong cabe. Kita lihat untuk tampilan boxnya di sini merah putih Redmi 13 support NFC, mantep. Terus di bagian bawah lagi-lagi ini kameranya yang paling ditonjolin ya. 108 megapiksel, super clear kamera katanya tuh. 33 watt fast charging, bagian bawah kosong, bagian samping di sini ada keterangan RAM sama ya chipsetnya tadi. Di bagian atas kosong, bagian samping sini ada layar 90 Hz sayangnya ya, belum 120 Hz. Soalnya HP dari Transsion Holding udah rata-rata 120 Hz ya. Tapi intinya udah mulus lah layarnya gitu. Redmi 13 di bagian belakang di sini ada keterangan apalagi garansi 15 bulan untuk perangkat handset dan baterai bawaan. Dibuat di Indonesia dual SIM, dual standby. Nanti kita bisa cek apakah ini triple shot atau gimana. Terus kamera tadi udah dibaca ya, stylish glass back design gitu. Chargingnya terus apalagi layarnya ini semua ngulang-ulang aja baca speknya guys. Untuk warna Sandy Gold, ini intinya warna yang agak kemasan gitu ya. Sepertinya ini tidak punya lensa ultrawide sih. Soalnya nggak ada keterangan gitu. Kalau Xiaomi ada lensa ultrawide biasanya langsung tuh dibanggain di tulisan boxnya sama speknya. Mungkin ini ya gitulah, kameranya dinaikin resolusinya yang 108 tinggi gitu tapi disunat pada lensa ultra. Kita bisa lihat kelengkapannya tadi dapat kartu selamat datang gitu. Terus di sini dapat apa lagi? SIM ejector. Terus dapat casing sepertinya, lembaran paduan, kartu garansi, terus casing di sini soft case, bening yang agak kebiruan. Kita lihat apalagi HP-nya. Waduh, ini warna yang gold yang emas aku suka sih kelihatannya. Nanti kita bisa lihat. Terus kelengkapan selanjutnya di sini untuk chargingnya sepertinya bagus ya untuk HP sejutaan tapi udah 33 watt dengan kabel data USB tipe C ya. Ini 33 watt mantap banget ya. Sekarang kita lanjutkan untuk langsung dibukain aja dari plastiknya. Keterangan speknya lagi-lagi ngulang terus ya. Udah dibaca semuanya lah. Nah, di sini langsung dikletek stiker IMEI-nya. Oke guys, ini tampilan desainnya dari Redmi 13. Untuk finishing backdoornya aku langsung salvok tadi. Ini kan finishingnya dari kaca. Jadi tadi narik ininya aja tuh ringan banget gitu. Beda sama finishing yang ngedoff gitu, agak nempel lama. Jadi ini kelihatannya lebih mewah sepertinya guys untuk HP sejutaan kayak kaca gitu. Apalagi warna yang gold ini.
goldnya itu nanggung gitu, ini kelihatan nggak begitu mencolok tapi minimalis kayak agak kalem warnanya gitu. Kalau kita compare sedikit dengan si Redmi Note 13 mirip-mirip aja sebenarnya dari bentukan HP-nya tuh, tapi model kameranya ada perbedaan sedikit ya. Kameranya kalau di Redmi Note 13 ini 3 bentukannya, yang satu kamera ultrawide sama kamera portrait gitu. Kalau di Redmi 13 ini ya bukan kamera ultrawide, tapi kamera portrait sepertinya guys, atau makro gitulah. Terus ada LED flash yang bentuknya lagi-lagi ngebulet, apakah ini bisa nyala-nyala gitu kayak LED di HP Transsion Holding yang efek cahaya dinamis gitu-gitu guys. Kita lihat nanti aja di pengaturan. Untuk material ini masih dari plastik jelas, meskipun finishing-nya seperti kaca, di bagian frame-nya di sini ala-ala metal ya, tapi sepertinya masih dari plastik. Tapi finishing-nya bagus. Ada tombol volume, tombol power, di sini mungkin sekaligus fingerprint. Terus di bagian bawah di sini ada speaker. Apakah speakernya ada 2? Speakernya sepertinya di sini 1 aja ya. Ada port charger, mikrofon di bagian samping kiri, di sini ada slot SIM. Kita bisa colokin dan langsung lihat apakah udah aduh, ternyata nggak triple slot guys. Jadi yang satu bisa ditaruh SIM card, yang slot 2 ini bisa diganti antara slot SIM, SIM card atau memori gitu. Terus di bagian atas ada jack audio masih dan ada sepertinya ini sensor IR blaster ya. Terus di bagian depan di sini sepertinya model layarnya udah punch-hole ya. Kalau ngelihat modelan anti gores bawaan yang plastik ini tuh, bulet tuh. Ini udah ditempelin anti gores bawaan plastik jadi lumayan. Oke guys, ini adalah tampilan awal dari Xiaomi Redmi 13. Setelah layarnya nyala, langsung kelihatan model layarnya udah bagus, punch-hole, tapi untuk jenis layarnya ini masih dari IPS LCD ya, belum dari AMOLED. Yang AMOLED itu yang Redmi Note 13 ini. Kita bisa bandingkan sedikit jenis layar AMOLED sama IPS ya. Kelihatan ya, ini bening banget layarnya. Dan sedangkan yang IPS ini layarnya masih kelihatan agak kusam gitu ya, kelihatannya. Mungkin ini wallpaper bawaannya doang ya, cuman kelihatan kalau dilihat dibandingin dengan AMOLED ya emang kerasa ini kebanting ya, tapi untuk harganya sangat wajar. Tapi untuk resolusi udah 1080p guys, jadi layarnya tajam. Untuk tampilan user interface-nya seperti ini, khas HP Xiaomi yang masih cukup banyak bloatware dan biasanya ada sedikit iklan gitu. Di sini aku udah setting untuk pada bagian fingerprint-nya di bagian samping, ternyata belum di depan layar gitu. Wajar lah, yang wajar tuh HP dari itel ya, udah di depan tuh sejutaan. Untuk performanya bisa dibilang nggak begitu kenceng, tapi ya udah cukup lah ya, bisa dipakai gitu. Selanjutnya kita lihat untuk bagian tentang ponselnya ya, di sini. Apakah sudah di versi Android yang paling baru? Di sini Android-nya di Android 14 standar kayak HP yang lainnya. Terus pada bagian internal di sini 128 yang aku beli ya. Terus pada bagian spesifikasi yang lain, oh bukan di sini guys. Di sini nih spesifikasi, ya tuh kalian bisa melihat nih. Ternyata untuk keterangannya di sini nggak begitu lengkap ya guys ya. Cuman ada keterangan ya gitu RAM, lagi-lagi RAM terus yang ditonjolin. Intinya baterainya udah 5000 mAh. Sekarang aku mau lihat untuk refresh rate layarnya di bagian tampilan di sini. Kita bisa setting dulu. Di sini kita bisa custom dan bisa dipilih di 90 Hz. Sekarang kita lihat untuk pada bagian kameranya aja yang 108 megapiksel, buset ya, jutaan udah main tinggi-tinggian nih resolusi kameranya. Di bagian fitur-fiturnya ada selang waktu video yang bisa sampai 1080p 30 fps. Apakah sudah punya fitur stabilisasi video? Sepertinya belum ada. Terus pada bagian foto di sini mode portrait malam hari 108 megapiksel nih yang bisa di zoom 3 kali, tapi bukan optical zoom ya, cuman digital zoom aja. Tapi di sini keterangannya yang 108 MP malah 2 kali, guys. Coba cepret. Zoom 2 kali. Untuk hasil fotonya sekilas dilihat di sini, warnanya merahnya hampir sama kondisi aslinya ya. Natural banget berarti nih. Oke, detailnya juga bagus. Ini bagus sih guys, tuh. Berganti ke pratinja 108 MP yang bisa di zoom kayak gini. Ada keterangannya tadi. Terus kita bisa melihat untuk kamera depannya, tapi lihat tadi yang foto biasa yang bisa di zoom sampai 3 kali ya. Tadi di boxnya keterangannya zoom 3 kali, berarti di mode yang biasa aja 108 MP-nya cuman
2 kali zoom-nya. Kita bisa melihat kamera depannya, resolusinya 13 megapiksel, cukup standar. Untuk fitur-fiturnya di kamera depan, ada selang waktu videonya bisa sampai 1080p 30 fps, terus ada foto biasa, portrait, malam hari di kamera depan apakah bisa? Bisa, guys. Kita coba tes selfie di kamera depan, tapi sedikit agak burik apa ya, ada noise-noise gitu, guys, mungkin karena nabrak pencahayaan lighting gitu. Kita cobain aja lah. Terus mode portraitnya sekalian. Untuk hasilnya sepertinya agak kurang oke ya di sini. Kelihatan banget nih nabrak cahayanya agak keteteran pada bagian sini, noise sama pantulan-pantulan cahaya yang agak kayak kabut banyak ya. Terus ini foto 13 megapiksel kamera depan yang auto, yang nggak portrait, kelihatannya lumayan mending dibanding yang ini gitu. Ya udahlah, mungkin selengkapnya akan aku cobain dulu dan dibahas di video nanti suka duka gitu. Ada satu yang kelupaan guys pada bagian LED yang ini. Aku penasaran apakah itu LED flash biasa atau LED flash yang ada khususnya gitu kayak di oh, iya ya. Notifikasi dengan flash. Oh, kayak gitu guys. Jadi bisa dipakai notifikasi dengan flash, tapi kayak gitu doang ya tadi ya. Jadi cuman ngejepret gitu aja ya, nggak ada pilihan warna yang bisa berubah atau model-modelnya gitu. Kayak gitu doang sih. Kayaknya ini masih kurang oke lah kalau dibanding dengan modelan LED flash yang lagi rame di HP Transsion Holding gitu, yang bisa kedip, yang warnanya ada berubah gitu, yang bulet, yang bentuknya ini gitu. Situ lebih bagus. Nah, mungkin kayak gitu aja dulu guys untuk unboxing dari Redmi 13. Buat kalian yang udah pakai HP ini, langsung aja sharing di kolom komentar gimana dengan pengalaman kalian, enak apa enggak gitu. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.